Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kurniawan dari kelas TIA dengan NIM TI 721059. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data tentang tahapan normalisasi database. Di sini ada tabel yang belum ternormalisasi. Selanjutnya data tersebut menuju tahap normalisasi 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi tadi tidak perlu diubah, sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada cropping data ataupun duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahap normalisasi 2NF, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key seperti tabel di bawah ini. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik. Dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan tabel baru dari hasil tabel barang dan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisi A, B dan B, C, maka C dikatakan transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya atribut kolom tersebut tidak tergantung pada kode primary key, kode faktur, melainkan kode pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi 3NF, maka menghasilkan tabel berikut. Dari gambar tabel di atas dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi.
Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, harga barang yang pada detail barang tidak ikut berubah. Bayangkan jika kita tidak menambah kolom harga pada tabel barang, pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Itulah yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.